Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang indeks harga dan inflasi. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas indeks harga, yaitu perubahan-perubahan harga dari tahun dasar ke tahun yang dicari. Nah, masih banyak yang bingung tentang perhitungannya nih. Akan Ibu review kembali. Oke, untuk indeks harga tak tertimbang, contohnya seperti ini. Nah, jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, artinya PO, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 2015 bisa dihitung sebagai berikut. Nah, sigma PN dibagi sigma PO. Jadi PN-nya itu pada tahun 2015 jumlahnya, yaitu 34.500, bisa di back lagi, lalu dibagi dengan sigma PO dari tahun 2014, 33.000 dikali 100. Nah, ini hasilnya. Untuk mengetahui bahwa untuk mengetahui kenaikannya berapa sih dari 2014 ke 2015 itu. Nah, persentasi akhir ini, sorry ada suara anak kecil. Persentasi akhir ini dikurangi lagi dengan 100. Jadi kita tahu nih naiknya itu berarti dari tahun 2014 ke 2015, di tahun 2015 naik 4,55% gitu. Oke, untuk indeks harga tertimbang ada metode Las-Peyres dan metode Pasce. Untuk contoh Las-Peyres seperti ini, sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100. Nah, kita cari dulu nih satu-satu jenis barangnya, beras. Kita cari PN dikali QO, PN dikali QO, PN dikali QO, harga hasilnya 95 juta. Lalu ada lagi kentang 5.500 dikali 90 hasilnya 495. Barulah kita dapat setelah dijumlahkan ini menjadi sigma PN Q0. Sigma sendiri artinya jumlah. Jadi kita ikutin lagi nih rumusnya. Dimintanya lagi P0 dikali Q0, P0 dikali Q0. P0 9.000 dikali 9.500 untuk beras. P0 dikali Q0 85.500.000, lalu kentang, begitupun kentang. Lalu kita jumlahkan antara P0 dan Q0, beras dan kentang. Jumlahnya sigma P0 Q0. Lalu kita masukin ke dalam rumus menjadi seperti ini. Hasil akhir dikurangi dengan 100. Oke, dikurangi dengan 100 untuk mengetahui berapa kenaikannya di tahun 2015 ini dengan tahun dasar tahun 2014. Jadi 111,08 dikurangi dengan 100, hasilnya hasil kenaikannya berarti 11,08%. Untuk metode Pasce pun begitu. Nih contohnya. Metode Pasce sigma PN dikali QN. Kita cari nih PN dikali QN. Nah, satu-satu kita cari untuk beras dan kentang. PNQN beras 10.000 dikali 10.000 100 juta. Selanjutnya kentang seperti itu. Nah, baru kita jumlahkan antara 100 juta dan 550 menjadi 100 juta 550.000. Menjadi sigma PNQN gitu. Begitupun dengan P0 dan Q0. Kita cari untuk beras berapa, dikalikan lalu dijumlahkan menurun. 90.520 ini termasuk sigma P0 QN. Nah, gitu. Sama seperti sebelumnya, agar kita mengetahui kenaikannya berapa, dikurangi dengan 100, jadi 11,08. Las-Peyres dan Pasca itu sudah pasti hasilnya sama. Oke, pertemuan kali ini kita dengan materi inflasi. Nah,
Inflasi sendiri itu artinya kenaikan harga umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Kenaikan harga umum, entah BBM. Nah, kalau udah BBM naik nih bisa menyebabkan kebutuhan pokok semuanya naik. Jadi itu termasuk dengan inflasi. Apa sih sebabnya? Nah, untuk sebabnya yang pertama ada jumlah permintaan lebih besar dibanding penawaran. Lalu yang kedua ada kenaikan biaya produksi. Yang pertama ini jumlah permintaan lebih besar dibanding penawaran. Nah, inflasi disebabkan oleh permintaannya lebih besar daripada penawaran. Ketika penawarannya tetap 100, ternyata permintaannya melonjak tinggi, maka barang-barang tersebut sudah pasti akan naik atau lebih mahal dari harga normalnya gitu. Lalu ada kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini kan untuk menciptakan sebuah produk yang dihasilkan. Ketika biaya produksi naik, maka produk yang dihasilkan akan turun jumlahnya, tetapi harganya akan naik. Nah, itu inflasi, menyebabkan inflasi atau kenaikan barang secara terus-menerus, kenaikan harga barang secara terus-menerus gitu. Oke, lalu ada jenis-jenis inflasi berdasarkan sifat, ada demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. Yang pertama DPI, ini singkat aja DPI, disebabkan penambahan jumlah uang yang beredar. Nah, penambahan jumlah uang yang beredar. Di masyarakat nih biasanya jumlah uang yang beredar, misal 1 T ternyata di tahun X jumlah uang yang beredarnya sampai 1,5 T. Nah, itu dapat menyebabkan inflasi gitu. Karena sebentar. Karena ketika masyarakat mempunyai uang yang banyak, otomatis permintaannya pun akan banyak pula kan. Sedangkan penawarannya tetap segitu gitu. Penawaran barang yang ditawarkan oleh produsen banyaknya tetap segitu. Oke. Yang kedua, ada kenaikan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini sudah pasti bertransaksi motor mulu. Pada masyarakat, transaksinya pada masyarakat. Padahal dengan posisi masyarakat ini jumlah uangnya sedang beredar nih, ditambahin lagi dengan kenaikan belanja pemerintah. Gitu. Jadi semakin si pemerintah ini belanjanya makin banyak, otomatis uang-uang yang beredar di masyarakat pun akan tetap meningkat atau akan lebih meningkat lagi. Yang ketiga ada penurunan tingkat pajak. Nah, penurunan tingkat pajak ini gini. Misal pajak 10% tiba-tiba turun nih menjadi 8%, padahal di masyarakat itu sedang terjadinya jumlah uang yang beredar banyak. Harusnya kan ketika jumlah uang yang beredar itu banyak, diinisiasi pada tingkat pajaknya ditaikin biar supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin menurun gitu. Pada DPI ini tingkat pajak turun. Makanya akan ada cara menanggulangi inflasi. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, nah ini adalah piramid berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, yang pertama ini ada sangat berat, berat, sedang, dan ringan. Untuk yang ringan, inflasi yang persentasinya 0 sampai 10% atau bahkan di bawah 10% tidak begitu mengganggu perekonomian di suatu negara. Lalu ada sedang, inflasi sedang belum membahayakan perekonomian suatu negara, tapi inflasi ini nurunin atau menurunkan kesejahteraan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap. Karena yang berpenghasilan tetap hanya dapat membeli barang dan jasa yang harganya naik sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Oke, lanjut ke inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang berat. Nah,
inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Pada saat inflasi ini berlangsung, tingkat bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi, sehingga menyebabkan orang enggan menabung uangnya dan lebih memilih membelanjakan untuk membeli barang. Nah, ketika tingkat tabungan rendah, maka orang-orang pasti malas untuk nabung. Padahal dengan posisi itu jumlah uang yang beredar itu sedang meningkat gitu, tapi tingkat bunga rendah, jadi orang malas nabung karena tingkat bunganya itu rendah gitu. Nah, yang ada lagi yang sangat berat ini kekacauan perekonomian yang terjadi pada inflasi ini sangat susah untuk dikendalikan. Ini lebih dari 100% gitu. Oke, ini berdasarkan sifat. Nah, yang piramid ini termasuk tingkat keparahannya. Di sini ada kurva keseimbangan pasar. Demand pull inflation ditandai dengan bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan. Ini merupakan kurva pergeseran permintaan dengan penawaran tetap. Nah, ini permintaan tetapi supply-nya atau penawarannya tetap. Kurvanya seperti ini. Oke, lanjut ke cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya produksi. Yang pertama ada kenaikan upah, lalu kenaikan biaya listrik, dan kenaikan harga industri. Dalam cost pull inflation ini, naiknya biaya produksi akan menyebabkan harga dari produk yang dihasilkan naik dan produk yang dihasilkan kurang. Jadi setelah biaya produksinya naik nih, produk yang dihasilkan itu jumlahnya akan berkurang, tetapi harganya akan naik gitu. Hal ini dikarenakan naiknya biaya produksi. Nah, akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk kurvanya, ketika permintaannya tetap, tapi supply-nya meningkat nih. Supply meningkat, penawaran harganya meningkat, tetapi permintaannya tetap nih, demand, supply. Oke. Lanjut ke berdasarkan asal. Nah, ada domestic inflation atau yang berasal dari dalam negeri, ada import inflation yang berasal dari luar negeri. Domestic inflation, inflasi yang berdasar dari dalam negeri, muncul karena jumlah uang beredar di dalam negeri terlalu banyak atau jumlah barang dan jasa di dalam negeri berkurang. Oke, jumlah uang yang beredar di dalam negeri terlalu banyak, tapi jumlah barang dan jasa di dalam negeri berkurang. Ini jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang beredar dalam negeri terlalu banyak, tapi jumlah barang di dalam negeri berkurang. Inflasi ini disebabkan percetakan uang baru untuk menutup defisit APBN atau kerugian APBN dan gagal panen atau gagal produksi. Oke, lanjut ke import inflation, timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang. Selain itu, bisa juga disebabkan naiknya nilai tukar mata uang asing atau kurs. Misalkan kita lagi kerjasama dengan Amerika nih, ternyata US dollar sedang naik nih, rupiahnya lagi melemah, itu akan menyebabkan import inflation. Menghitung inflasi. Oke, kita masuk ke perhitungan inflasi. Ada rumus laju inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK atau indeks harga konsumen N dikurang dengan IHK 0 dibagi dengan IHK 0 dikali 100. Nah, untuk IHK N periode yang dicari dan IHK 0 periode dasar. Oke, contohnya negara X pada tahun 2014 memiliki IHK sebesar 100
111,2. Pada tahun 2015, negara X memiliki IHK sebesar 118,6. Hitunglah dengan teliti besarnya laju inflasi negara X pada tahun 2015. Oke, ini rumusnya. IHKN, periode yang dicari. Berarti kita disuruh nyari periode 2015. IHK 0, periode dasar. Di sini ada 2014 periode dasarnya gitu. Oke, kita masukin 118 dari tahun 2015 yang akan kita cari. Nih 118 dikurangi dengan 111,2 dibagi dengan 111,2 dikali 100%. Nah, ini adalah hasilnya 6,65%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui jika laju inflasi negara X tahun 2015 adalah sebesar 6,65%. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi yang dialami oleh negara X termasuk ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Tadi kan kita udah bahas nih tingkat keparahannya. Kalian tinggal ulangi aja ke detik itu ya. Oke, lanjut ke dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak inflasi ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi dan barang-barang yang dijual tergolong barang-barang kebutuhan pokok. Nah, untuk produsen udah pasti untung dong, karena kan inflasi ini kenaikan barang secara terus-menerus udah pasti bagi produsen itu berdampak positif. Lalu yang kedua ada bagi debitur atau pihak penerima utang atau pinjaman pihak penerima utang, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu sangat banyak, maka nilai uangnya itu akan semakin kecil pula. Misalkan kayak di Zimbabwe nih. Di Zimbabwe itu kasusnya jumlah uang yang beredar sangat banyak karena pemerintahnya terlalu banyak mencetak uang. Akhirnya dia terjadi inflasi gila-gilaan. Dan dengar-dengar pun harga nasi Padang bisa mencapai ratusan ribu gitu. Contoh. Jadi ketika adanya inflasi berdampak positif pada si penerima utang. Dia minjem nih, nilai uangnya itu sedang tinggi, sedangkan dia pas ngembaliin sedang inflasi. Inflasi itu nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah gitu. Untuk dampak negatifnya bagi kreditur atau pemberi utang. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi debitur. Bagi kreditur atau pihak yang memberikan utang, inflasi merugikan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjamkan. Oke, lalu yang kedua ada bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap, inflasi merugi karena menurunkan daya beli. Nah, untuk orang-orang yang berpenghasilan tetap itu kan hanya dapat menukarkan penghasilan yang mereka terima dengan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang tadinya dia bisa beli 10 unit, dia cuma bisa beli 5 karena terjadi inflasi ini, kenaikan barang secara terus-menerus. Padahal penghasilan dia tetap ya segitu-gitu aja gitu. Oke, bagi perekonomian nasional, memburuknya distribusi pendapatan ini akan menjadi buruk pendapatannya, lalu terganggunya stabilitas ekonomi. Ketika uang yang beredar banyak ataupun sedikit, atau negara mengalami inflasi ataupun deflasi, maka sudah pasti stabilitas ekonomi itu terganggu gitu. Nah, ini cara mengendalikannya nih. Yang pertama ada melalui kebijakan moneter. Ada menaikkan suku bunga. Nah, untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral atau Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga tabungan. Dengan naiknya suku bunga tabungan, minat masyarakat untuk menabung uangnya akan semakin besar sehingga inflasi dapat ditekan. Jadi ketika si
BI ini naikin suku bunga, pasti orang berbondong-bondong untuk nabung. Nah, jadi peredaran uang yang ada di masyarakat itu akan lebih turun gitu. Lalu yang kedua ada menaikkan cadangan kas atau giro wajib minimum. Nah, di sini itu maksudnya dia naikin cadangan kasnya. Si bank sentral ini kan kebijakan moneter itu tugasnya kebijakan moneter tugasnya bank sentral. Jadi dia naikin cadangan kasnya nih. Misal cadangan kasnya awalnya 100 T, misal 100 triliun. Ditaikin biar supaya tingkat peredaran uang itu lebih sedikit gitu. Lalu yang ketiga ada menjual surat berharga. Nah, menjual surat berharga ini dijualnya kepada masyarakat secara terbuka atau biasa disebut dengan OPT, operasi pasar terbuka. Semakin banyak surat-surat berharga yang terjual, maka semakin sedikitlah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi si pemerintah ini jual surat berharga nih ke masyarakat. Otomatis masyarakat kan ngeluarin duit kan untuk membeli surat berharga itu. Nah, dengan cara ini uang yang beredar di masyarakat akan lebih menurun. Oke, yang keempat ada mengetatkan syarat kredit. Ketika sedang terjadi inflasi, dari pihak bank ini harus lebih ketat lagi nih syarat-syarat kreditnya. Karena kalau misalkan lebih mudah dari yang biasanya, itu orang akan senang meminjam. Padahal dengan keadaan uang yang beredar itu lagi banyak. Jadi kita sebagai misalkan bank tidak boleh atau lebih ketat lagi ngasih kredit gitu. Nah, yang selanjutnya ada cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal. Yang pertama ada menghemat belanja pemerintah. Yang kedua ada menaikkan tarif pajak. Menghemat belanja pemerintah ini dengan menghemat pengeluaran negara diharapkan permintaan akan barang dan jasa semakin berkurang, sehingga harga barang akan menjadi semakin turun. Dengan semakinnya turunnya harga barang, inflasi juga alhamdulillah mengalami penurunan. Oke, lalu yang kedua ada menaikkan tarif pajak. Nah, dengan menaikkan tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan, diharapkan tingkat konsumsi akan turun. Dengan turunnya konsumsi, maka permintaan akan barang dan jasa menjadi semakin berkurang juga nih. Nah, berkurangnya barang dan jasa yang diminta menyebabkan harga menjadi turun, sehingga inflasi juga mengalami penurunan. Oke, lanjut ke cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan non-moneter, mendorong peningkatan produksi barang dan jasa. Nah, dalam mendorong peningkatan produksi barang dan jasa atau bisa disebut dengan menaikkan hasil produksi, diharapkan dapat menekan inflasi. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor produksi atau sektor industri yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar dan beras. Jadi pemerintah itu ngasih subsidi nih biar supaya dia meningkatkan produksi barang dan jasa dalam jumlahnya itu. Jadi nggak ada kelangkaan dan tidak menyebabkan inflasi. Lalu yang kedua ada mengendalikan kenaikan upah. Kenaikan upah secara terus-menerus akan menyebabkan daya beli konsumen naik sehingga harga barang-barang naik dan terjadi inflasi. Nah, untuk itu upah dan gaji harus distabilkan karena dengan adanya UMR itu gaji udah distabilin untuk menghindari terjadinya inflasi gitu.
Lalu yang ketiga ada memperbaiki dan menambah infrastruktur. Lalu yang keempat ada pengawasan harga dan ketersediaan barang dan jasa. Lalu yang kelima ada impor. Ketika impor naik, nah impor ini kan dari luar ke dalam. Jadi kita bayar nih, ketika uang kita sedang beredar banyak, ada barang impor, kita mengeluarkan uang gitu. Nah, untuk konsep permintaan dan penawaran uang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu tutup materi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.